Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rustiawan, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500123997. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri Keramat Pel 09, kelas 5, dengan materi menyayangi anak yatim. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, Allah biasa, Allahu Akbar. Yes. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Mohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas, silakan kembali. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita juga akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh sebab itu dimohonkan untuk seluruh anak-anak, ayo semuanya kita berdiri. Indonesia Raya. Oke, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah gonang. Ya
Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, sebelum belajar, mohon akan absen dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tapi Pak Wawan lihat banyak yang belum semangat ini. Jadi sebelum mulai seperti biasa, kita harus tepuk semangat. Bisa? Oke, tepuk semangat. Tepuk tangan kita semuanya. Oke, sekarang kita akan masuk pelajaran yang baru. Kita akan masuk ke bab pertama, yaitu menyayangi anak yatim. Siapa yang tahu apa arti anak yatim? Ya, Azuma? Oke, anak yang tidak mempunyai bapak. Betul tidak? Oke, kasih tepuk tangan teman kita. Luar biasa. Selanjutnya, Pawan tanya, siapa di sini yang sudah bisa membaca Al-Quran? Masya Allah, Alhamdulillah, banyak. Alhamdulillah, terima kasih, luar biasa. Kemudian, siapa orang yang tahu apa arti mendustakan agama? Apa arti mendustakan? Artinya bohong, benar tidak? Oke, kasih tepuk tangan buat teman kita itu. Artinya dusta dong. Jadi, menyayangi anak yatim nanti kita akan berhubungan dengan kata dusta atau berbohong. Berbohong apa? Mendustakan agama. Orang-orang yang berbohong terhadap agama. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang ada dalam surat Al-Ma'un. Yaitu surat yang akan kita baca bersama-sama. Namun sebelumnya, di pelajaran kali ini kita akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mampu membaca surat Al-Ma'un dan hadis tentang menyayangi anak yatim dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid. Yang kedua, memahami dan menjelaskan isi kandungan surat Al-Ma'un dan hadis tentang menyayangi anak yatim dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Yang ketiga, menuliskan surat Al-Ma'un dan hadis tentang menyayangi anak yatim dengan dan baik sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian terakhir, yaitu menunjukkan hafalan surat Al-Ma'un dan hadis tentang menyayangi anak yatim dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi, setelah pelajaran hari ini, minimal kita sudah bisa mengetahui. Satu, membaca surat Al-Ma'un dengan baik. Ya, tujuannya banyak nih. Tapi hari ini yang pertama kita akan masuk nih. Pertama, membaca surat Al-Ma'un dengan kaidah tajwid yang baik. Oke, selanjutnya kita akan membacanya. Oke, bisa dilihat ke depan. Kita akan baca surat Al-Ma'un. Pawan baca, kalian ikuti. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, siap. Lihat kan, dengarkan, dan ikuti dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Saja ayat keempat. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin.
Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Pawan minta satu orang untuk membacakannya dulu ya. Biar Pawan tahu tadi kan ada yang sudah sampai bacaan Al-Quran. Jadi kita akan dengarkan. Azumah, silakan dibaca. Oh iya. Kasih Azumah. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Masya Allah, kasih tepuk tangan. Ya. Oke, alhamdulillah luar biasa. Teman kita memang luar biasa. Bacaannya bagus, suaranya bagus, tajwidnya juga ada bagus. Sekarang kita lihat ke depan artinya. Ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, tadi ada teman kita bilang ada mendustakan agama, apa artinya? Artinya berbohong. Berbohong apa agama? Apa yang dibohongi? Nanti kita pelajari lagi. Apa sih yang dibohongi? Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ayatnya selanjutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itu orang yang menghardik anak yatim. Ciri yang pertama orang yang mendustakan agama adalah yang menghardik anak yatim. Kemudian ayat ketiganya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak mengajak memberi makan orang-orang miskin. Jadi orang yang mendustakan agama tidak mau berbagi kepada anak-anak ataupun tetangga yang miskin yang tidak punya. Berarti dia telah mendustakan agama. Berbohong, kalau dia ngomong Islam ternyata dia tidak melakukan perintah Islam. Namanya mendustakan agama. Terus, siapakah orang-orang yang celaka? Di sini ada orang-orang celaka. Di ayat keempat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Kita termasuk orang yang sholat. Kok kita celaka? Maka bacanya kita lanjutkan lagi. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang yang lalai itu apa sih? Satu, orang yang suka menunda-nunda sholat. Entar aja. Dia lalai kalau ada tugas untuk sholat. Itu termasuk orang yang melalaikan sholat. Orang yang celaka. Terus ada lagi siapa orang celaka? Di sini ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Kemudian orang yang ria. Apa itu ria? Raisa apa ria? Pamer. Jadi sholatnya itu pamer. Pengen dilihat temennya. Ada temennya. Ada bapak ibu guru. Ada orang tua. Maka dia pamer. Dia celaka walaupun sholat. Maka sholat itu harus bagaimana? Sholat itu harus mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un.
Orang celaka, orang yang tidak memberi bantuan kepada orang lain. Padahal dia bisa. Kalau kita anak sekolah, pensil, pulpen, ataupun pemahapus, ya, kita bantu. Nah, selanjutnya kita lihat mufradatnya. Apa itu mufradat? Arti kata. Aro'aita, tahukah kamu? Alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan biddin, agama. Aro'aita alladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat pertama. Mufradatnya. Kemudian fadzalika, maka itulah alladzi, orang-orang yang yadu'u, menghardik, yadu'u, merhardik al yatim, anak-anak yatim. Jadi yadu artinya apa? Menghardik. Kemudian wala yamuddu, dan tidak mendorong ala ta'ami, memberi makan al miskin, orang-orang miskin. Tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Nah, itu 3. Kemudian wawailul, artinya maka celakalah lil musallin, orang yang salat. Alladzina hum, yang mereka itu an salatihim, terhadap salatnya sahun, lalai, menunda-nunda salat, meremehkan salat. Kemudian alladzina hum, juga orang-orang yang yuraun. Ternyata yuraun artinya ria, pamer. Yuraun, si pamer. Wayamnauna, dan enggan al-ma'un, memberikan bantuan. Ayat ke-7, al-ma'un, memberikan bantuan. Enggan memberikan bantuan. Al-ma'un berarti artinya enggan memberikan bantuan. Oke, kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un. Dari yang tadi kita baca, surat yang tadi kita baca, Al-Ma'un artinya berarti barang-barang yang berguna. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Oke, yang utama. Yang kedua, surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan tergolong surat? Oke, bisa dihafal? Bisa. Sekarang bawa ulang. Al-Ma'un artinya? Cakap. Ada berapa ayatnya? Turun di Mekah. Dan ternyata ayat yang kita baca, ayat 1 sampai 3, ada asbabun nuzul. Artinya sebab turunnya kenapa sih? Diceritakan. Seorang, yaitu Abu Sofyan, sedang setiap minggunya menyembelih seekor unta. Namun, suatu ketika ada anak yatim datang meminta sedikit daging yang disembelih. Tetapi mereka menghardik, mengusir anak yatim tersebut. Maka turunlah surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Nah, di kesempatan yang lain terjadi ayat ke-46, yaitu peringatan terhadap orang atau perilaku orang yang munafik. Yang celaka itulah orang-orang munafik yang tadi kita sebutkan. Ya. Berarti dari tadi kita bisa ambil kesimpulan, orang yang mendustakan agama memberi ciri-ciri: 1, menghardik anak yatim. 2, enggan tidak mau menyantuni, berbagi, memberikan makan kepada fakir miskin. 3, orang yang lalai dalam sholatnya. Contohnya, menunda-nunda sholat. Sholat tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Kemudian sholat karena ingin dipuji manusia atau pamer. Kemudian yang keempat, beramal, beribadah bukan karena mengharap Allah, tapi karena pengen dipuji oleh orang lain. Namanya pamer, ria. Kemudian terakhir, ciri yang terakhir adalah enggan atau tidak memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, sekalipun dengan barang yang sepele. Menghapus, pulpen, terus apa lagi ya? Dan yang lain-lainnya. Yang paling mudah kita pinjamkan kepada teman. Enggan, itu termasuk orang yang celaka. Oke, dari surat itu, dari ayat itu dapat diambil pesan indah. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir dan miskin. Kemudian sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suka memberi dan membantu orang lain. Pesan indahnya. Jadi, kalau kita tidak mau celaka, maka lakukan sebaliknya.
Kalau dalam surat tadi disebutkan tuh. Nah, nih yang bisa kita ambil dari surat itu, pesan-pesannya, yaitu kita harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim, tidak menghardiknya, kemudian hendaknya memiliki rasa empati, kalau dia bersedih, kita bersedih, kemudian sholat dengan khusyuk kepada Allah. Ya, kemudian sekarang Pawan akan berikan pertanyaan. Yang pertama, apa arti al-ma'un kepada kif? Apa arti al-ma'un? Oh ya, benar salah? Oke, kasih tepuk tangan. Yang kedua, yaitu berapa ayat surat al-ma'un? Zona, 7 ayat, benar atau salah? Kasih tepuk tangan. Selanjutnya kita akan membagi kelompok karena sudah bagus, kelompok sudah ada, kan diberikan tugas. Mohon akan berikan tugas kelompok, kita kerjakan bersama-sama. Kelompok pertama, tulis kelompok apa, siapa nama anggotanya. Kelompok kedua, bermilikan global, di sini tulis anggotanya. Kemudian kelompok ketiga, ya, terus nama kelompok mandiri, siapa namanya. Kelompok keempat, kelompok bernalar kritis, ini namanya, tuliskan nama kelompoknya, nama anggotanya. Yang ini kelompok kelima, tuliskan daripada kreatif, siapa nama-namanya. Yang terakhir kelompok keenam, tuliskan kelompok apa? Gotong royong, tuliskan nama-namanya. Kemudian silakan dijawab pertanyaan itu bersama-sama. Ya, dijawab bareng-bareng. Temennya bantuin. Ayo. Kira-kira apa ini? Ya. Siap? Oh ini ala sholatihim bacanya. Jadi artinya apa? Ala sholatihim. Ya. Jangan dibantu temennya. Kira-kira ala sholatihim tuh ayat keberapa? Ya, yang mana? Ini. Nah, arti dari alladzina hum yura'un. Nah, ini dia. Kira-kira itu ayat keberapa itu? Dan apa artinya? Temennya ajak cari. Siap. Kalau mau turunkan kota, maka siapa yang main gini? Oke, up. Ya. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semua? Ada yang belum? Oke, sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah selesai? Kelompok kelima? Sudah. Kelompok keenam? Sudah. Oke. Kita selanjutnya kita presentasikan bersama. Dimulai dari kelompok pertama. Silakan maju ke depan. Presentasikan. Silo enggak?
Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Imtak akan mempresentasikan jawaban kita. 1. Surah Al-Maun terdiri dari titik-titik ayat, 7 ayat. 2. Surat Al-Maun termaksud golongan surah Makkiyah. 3. Arti dari Al-Maun adalah barang-barang yang berguna. 4. Surat Al-Maun adalah surat ke titik-titik dalam Al-Quran. 107. Surat Al-Maun diturunkan di kota Makkah. Oke, sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Tepuk tangannya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berkembang global ingin mempresentasikan jawaban kami. 1. Lafal ar-ra'aital ladzi dalam ayat pertama surah Al-Maun artinya tahukah kamu? 2. Orang yang merusakan agama adalah orang yang titik anak yatim, menghardik. 3. Arti dari lafal yatim adalah anak yatim. 4. Orang yang merusakan agama tidak menganjurkan untuk memberi makan orang fakir miskin. 5. Arti lafal wala yakhuddu adalah dan tidak menganjurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Udah tepuk tangannya juga. Luar biasa. Tadi kelompok kedua, sekarang kelompok ketiga. Kita persilakan kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mandiri ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. 1. Ancaman bagi orang yang lalai dalam sholatnya disebut dalam ayat ke titik-titik dan ke titik-titik 4 dan kelima. 2. Lafal fawailul lil musallin artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. 3. Orang yang lalai dalam sholatnya adalah orang yang titik-titik sholatnya, menunda sholat. 4. Arti dari allazi lahum yuraun adalah orang-orang yang berbuat ria atau pamer. 5. Melakukan amal perbuatan baik dengan tujuan agar dipuji dengan orang lain disebut ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok ketiga. Selanjutnya persilakan kelompok 4 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bernalar kritis akan mempresentasikan jawaban kami. 1. Ayat terakhir surat Al-Maun berisi tentang keengganan memberikan titik-titik bantuan atau barang-barang yang berguna. 2. Orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin adalah ciri-ciri dari orang yang titik-titik mendustakan agama. 3. Menyayangi anak yatim dapat dilakukan dengan titik-titik kebutuhannya, menyantuni atau memenuhi. 4. Perbuatan menunda-nunda waktu sholat hingga melewati batas waktu termasuk sikap titik-titik lalai dalam sholatnya. 5. Sifat ria dapat menghilangkan titik-titik pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok kelima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kreatif ingin mempresentasikan jawaban kami. 1. Dalam surah Al-Ma'un, orang yang celaka adalah orang yang lalai terhadap titik-titik salatnya. 2. Lafal ala salatihim artinya titik-titik atas salat mereka. 3. Salah satu bentuk perbuatan riya adalah beribadah karena ingin dipuji titik-titik manusia. 4. Lafal Al-Ma'un terdapat pada ayat ke-7. 5. Memberikan pinjaman berupa barang-barang yang berguna kepada orang lain adalah wujud dari pengalaman surah titik-titik Al-Ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Silakan kembali. Terakhir, kelompok dair, kelompok ke-6. Silakan maju ke depan. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari anggota gotong royong. 1. Menyantuni anak yatim dan fakir miskin termasuk perilaku terpuji yang disebut tolong menolong. 2. Orang yang tidak mau memberikan Al-Ma'un menunjukkan sikap pelit. 3. Celaka merupakan hukuman yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang lalai dalam sholat dan berbuat riya. 4. Cara menghindari perbuatan riya saat beramal adalah dengan bersikap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 5. Surat Al-Ma'un mengajarkan kita untuk memiliki sikap peduli terhadap kaum lemah atau anak yatim dan orang miskin. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, alhamdulillah luar biasa. Tugas kelompoknya sudah kerjakan dengan baik. Silakan duduk. Oke, terakhir Bawan akan bertanya jawab. Sama, kita ulang lagi. Tanya jawabnya. Surat Al-Ma'un surat keberapa dalam Al-Quran? 107. Berapa jumlah ayat surat Al-Ma'un? 7. Turun di mana surat Al-Ma'un ini? Oke, terakhir. Surat Al-Ma'un diambil judulnya dari ayat keberapa? 7. Luar biasa, alhamdulillah. Selanjutnya. Setelah kita mengerjakan tugas tadi, kita udah banyak menambah ilmu buat kita semuanya. Ya, dari tadi kita ada tadinya tidak tahu mendustakan, dari tahu. Terus dari jumlah ayat kita sekarang udah sangat hafal, membacanya dengan sangat baik. Ya, jadi di rumah dimohonkan kita juga sih selalu baca lagi tuh. Dari teman-teman yang lain tuh bantu. Ya, kemudian. Kita akan selesai sebentar lagi. Oleh sebab itu, Pawan mau tanya bagaimana perasaan setelah belajar agama surat Al-Ma'un hari ini, yaitu menyayangi anak yatim. Dari perempuan, Naila, silakan. Bagaimana perasaannya? Sangat seru dan kita jadi tahu sangat seru dan bahagia. Udah gitu aja. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Naila. Itu dari kelompok yang perempuan. Kita perasaan satu lagi dari laki-laki. Kita minta tolong kepada Noval. Bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar? Senang dan tahu surat Al-Ma'un dengan cara yang menyenangkan. Dah. Luar biasa dengan cara yang menyenangkan. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat temannya.
Oke, terakhir itu menyampaikan pelajaran selanjutnya. Untuk pelajaran selanjutnya, setelah kita belajar surat Al-Maun tadi, ya kan, dengan membaca dengan baik dan benar, kita tahu terjemahannya, ada juga tadi mufradatnya. Untuk minggu depan pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang isi-isi pokoknya daripada surat Al-Maun. Ya, selanjutnya kita akan belajar isi pokok dari terjemahan tersebut. Apa sih isi pokok yang sebenarnya kita harus ketahui? Dan selanjutnya juga kita akan menghafalnya bersama-sama. Ya, semoga nanti kita bisa bertemu kembali di waktu yang lebih baik dengan keadaan yang lebih semangat lagi. Ya, terakhir sebelum kita tutup, bisa tepuk semangat biar kita tetap semangat. Oke, tepuk semangat. Oke, salam untuk kedua orang tua di rumah dan semoga di rumah kalian juga tetap membaca surat Al-Maun, dihafalkan artinya sehingga nanti di pertemuan selanjutnya bisa lebih mudah untuk mengetahui isi pokoknya. Ya, jadi tanya sama orang tua, tadi saya belajar ini, masya Allah, tadi senang sekali. Ya, salam untuk kedua orang tuanya. Selanjutnya, ketua kelas, silakan pimpin untuk doa pulang. Ya, silakan sambil ditutup bukunya, dirapikan. Dirapikan, dimasukkan. Oke, sudah siap semua? Oke, silakan ketua kelas pimpin doa untuk pulang. Bersiap. Siap. Mari teman-teman sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Terima kasih kawan. Silakan ketua kelas kembali. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati di jalan dan salam untuk orang tuanya.